Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Septiana Nautika dengan NIM 3 digit terakhir 036 dari Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan komputer. Sebelum membahas lebih lanjut tentang model infrastruktur jaringan komputer, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah suatu kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Atau sistem jaringan komputer dapat didefinisikan sebagai kumpulan otonom yang satu sama lain saling berhubungan. Dengan adanya hubungan ini, komputer-komputer tersebut dapat saling berbagi informasi. Nah, ini adalah perangkat yang membangun jaringan komputer. Yang pertama ada server. Server sendiri adalah perangkat komputer yang di dalamnya terdapat sistem operasi, program aplikasi, dan database. Tugasnya adalah melayani dan mengelola komputer-komputer lain yang dijadikan klien dalam sebuah jaringan. Yang kedua ada klien, yaitu yang bertugas mengelola database yang didapatkan dari server. Yang ketiga ada Ethernet card atau kartu jaringan, yaitu adalah perangkat tambahan yang fungsinya menghubungkan sebuah komputer dan komputer lainnya. Kemudian yang keempat ada kabel dan konektor, yang berfungsi untuk menghantarkan sinyal. Kabel harus dipasang pada konektor agar terhubung ke kartu jaringan. Yang kelima ada hub, yang digunakan untuk memusatkan koneksi serta membagi sinyal data dari LAN card atau Local Area Network. Yang keenam ada repeater, yang menguatkan sinyal yang lemah menggunakan kabel panjang. Yang ketujuh ada router, yang digunakan untuk melakukan komunikasi dari satu sistem ke sistem lain. Dan yang kedelapan ada bridge, yaitu yang menghubungkan jaringan komputer dan memperluas jaringan. Nah, ini adalah gambar-gambar dari perangkat yang membangun jaringan komputer. Ada konektor RJ45, router, switch, bridge, repeater, dan Ethernet card atau kartu jaringan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer berdasarkan distribusi sistem informasi atau data. Ada jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat terdiri dari komputer klien dan peladen yang terdiri dari klien server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk dapat mengakses sumber atau informasi data yang berasal dari satu komputer peladen yaitu server. Kemudian untuk jaringan terdistribusi yang merupakan perpaduan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer peladen atau server yang saling berhubungan dengan klien dalam membentuk sistem jaringan tertentu. Nah, ini adalah gambar dari jaringan terpusat dan terdistribusi. Dapat dilihat bahwa di dalam jaringan terpusat hanya terdiri satu server, sedangkan di jaringan terdistribusi terdapat beberapa server yang saling berhubungan. Selanjutnya, jaringan komputer berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Ada 4, yaitu PAN. Yang pertama, yaitu PAN, Personal Area Network, yaitu jaringan komputer untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat, seperti speaker. Jadi, PAN ini bersifat lebih pribadi, yang tidak dapat digunakan untuk jarak jauh. Yang kedua ada LAN, atau Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang menyambungkan dua atau lebih komputer dalam area terbatas. Misalnya, beberapa komputer yang dihubungkan di dalam gedung kantor atau sekolah. Sedangkan MAN adalah Metropolitan Area Network, yaitu suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi, atau merupakan gabungan dari LAN yang memiliki jangkauan sekitar 10-50 km. Contohnya adalah perkantoran. Yang terakhir ada WAN, yaitu Wide Area Network, yang cakupannya lebih besar, bisa mencakup antar wilayah, antar kota, maupun antar negara. Nah, ini merupakan gambar dari jaringan komputer berdasarkan cakupan. Ada PAN, kemudian ada LAN, MAN, dan WAN. Kemudian jaringan komputer berdasarkan akses jaringan. Terdapat dua, yaitu internet dan intranet. Internet ini adalah jaringan yang bersifat lebih global dan menggunakan sistem global TCP/IP. Dengan ciri-ciri internet ini yaitu jaringan global, jaringannya kuat, perkembangannya pesat, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sedangkan intranet yaitu jaringan yang bersifat lebih pribadi yang menggunakan internet untuk berbagi informasi dalam jaringan lokal.
Contohnya biasanya digunakan dalam kantor, universitas, dan lain-lain. Ciri-ciri intranet sendiri yaitu jaringannya kecil dan sempit, yaitu mencakup wilayah lokal saja, kemudian perkembangannya lambat, dan digunakan dalam perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Kemudian ada jaringan komputer berdasarkan cara membangunnya, yaitu ada ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc adalah jenis wireless LAN yang berisi sekumpulan node agar bisa saling berkomunikasi. Dan adanya ad hoc, maka tidak diperlukan node perantara. Ad hoc dapat dilihat gambarnya seperti di PPT, yang tidak membutuhkan node perantara. Kemudian ada infrastruktur, yaitu bentuk komunikasi antara masing-masing PC melalui sebuah access point pada wireless LAN atau LAN yang terdiri dari BSS atau Basic Service Set dan ISS atau Extended Service Sets. Kemudian ada jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus ini adalah topologi yang menghubungkan komputer-komputer dengan satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Seperti di gambar, hanya menggunakan satu kabel panjang yang kemudian dihubungkan. Adapun keuntungan dan kerugian dari topologi bus ini. Keuntungan yang pertama ada hemat kabel, tampilan kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat, dan mudah untuk menambah maupun mengurangi terminal. Kemudian kerugiannya adalah yang pertama, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, yang kedua, kepadatan lalu lintas tinggi, yang ketiga, keamanan data kurang terjamin, yang keempat, kecepatan akan menurun bila pemakai bertambah, dan yang kelima, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Yang kedua ada topologi ring. Topologi ring merupakan cara menghubungkan komputer sehingga membentuk lingkaran. Dapat dilihat dari gambar bahwa topologi tersebut berbentuk ring atau lingkaran seperti cincin. Keuntungan dari topologi ring ini adalah hemat kabel dan dapat melayani lalu lintas yang padat. Sedangkan kerugian dari topologi ring yaitu pengembangan jaringan lebih kaku dan kerusakan pada media pengirim dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan lambat karena menunggu token. Yang ketiga ada topologi star. Topologi star adalah pengaturan jaringan di mana semua komputer terhubung ke perangkat pusat yang disebut hub atau hub. Keuntungan dari topologi star di sini adalah fleksibel, penambahan pengurangan tidak mengganggu terminal lain, dan kontrol terpusat. Sedangkan untuk kerugiannya adalah boros kabel dan kontrol terpusat yang menjadikan hub menjadi elemen kritis. Yang keempat ada topologi extended star. Topologi ini merupakan topologi yang sama dengan topologi star dan memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat. Kelebihan dari topologi ini yaitu dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan, serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Sedangkan kekurangannya, apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif atau mati. Dan cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat. Yang kelima ada topologi hierarkial atau disebut topologi tree atau pohon, yaitu gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus, kemudian dihubungkan melalui subnode dalam satu central node. Kelebihan dari topologi pohon ini yaitu mudah melakukan kontrol, deteksi kesalahan mudah dilakukan, dan perubahan bentuk suatu kelompok mudah dilakukan dengan tidak mengganggu jaringan lain. Kekurangannya yaitu, jika simpul yang lebih tinggi rusak, maka simpul yang lebih rendah akan terganggu. Kemudian menggunakan banyak kabel dan cara kerja lambat, sehingga sering terjadi tabrakan data. Yang keenam ada topologi mesh. Topologi mesh itu merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus, dihubungkan melalui subnode dalam satu central node. Kelebihan dari topologi ini yaitu keamanan yang dapat dikatakan baik, berdasarkan bandwidth yang cukup lebar, tidak perlu khawatir mengenai tabrakan data, dan pengiriman dan pemeriksaan data terbilang cepat. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu biaya pemasangan yang besar, biaya cukup mahal, dan instalasi dan konfigurasi yang rumit dan sulit. Kemudian ada jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Ada wired atau berkabel, dan wireless atau nirkabel. Kelebihan dari wired atau berkabel ini adalah koneksi tidak rentan terhadap gangguan pada sinyal,
terus koneksi jaringan kabel lebih cepat daripada nirkabel, keamanan dan bandwidth yang tinggi, dan harganya relatif murah. Untuk kekurangannya, yaitu tidak aman digunakan untuk perangkat mobile, jaringan internet memiliki keterbatasan fisik, dan kabel mudah rusak. Ciri-ciri dari wired atau berkabel ini yaitu menggunakan kabel jaringan sebagai penghubung. Yang kedua ada wireless atau nirkabel, yaitu media transmisi yang tidak memerlukan kabel untuk sistem pengaturannya atau menggunakan gelombang elektromagnetik. Kelebihannya yaitu banyak perangkat yang dapat dihubungkan dalam satu jaringan, kemudian jangkauannya lebih luas, lebih mudah dan fleksibel untuk digunakan, tidak ada batasan port, dan dapat memindahkan data dengan cepat. Untuk kekurangannya yaitu kecepatan transmisi data akan berkurang, biayanya yang mahal, dan kekuatan sinyal transmisi data bergantung pada faktor eksternal seperti cuaca. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.